Ini apa, Mas? Sepakatan pernikahan selama kita nikah. Kita nikah karena dijodohkan, bukan karena cinta. Aku nggak mau jadi perusak rumah tangga orang. Cuman setahun. Setelah setahun aku ngecerain dia, aku bakal nikahin kamu. Aku tahu kita menikah karena dijodohkan. Kamu boleh merasa terpaksa, tapi aku enggak. Parents, siapa yang ngikutin series Wedding Agreement? Bu Putih salah satunya sih. Bu Putih juga ngikutin. Soalnya Mas Biannya, gimana menurut parents? Mas Biannya gimana? Kok malah jadi bahas Mas Bian? Kita kan mau bahas tentang filmnya. Jadi memang Wedding Agreement ini sebetulnya diambil dari film yang juga namanya Wedding Agreement. Nah, karena cukup berhasil, cukup memikat penonton, akhirnya dibuatlah seriesnya. Nah, yang sekarang lagi rame, banyak juga nih ditonton sama parents, itu adalah seriesnya. Menurut parents, gimana sih seriesnya itu? Sebetulnya ada nggak sih kira-kira perjodohan yang memang sekeras itu karakternya, susah untuk ditaklukkan atau susah untuk membuat hatinya luluh? Kira-kira di dunia nyata ada nggak? Atau itu cuma di film aja? Atau memang sebagian besar perjodohan itu akan kurang lebih seperti itu? Akan ada perjuangannya. Ada yang bilang juga perjodohan itu belum tentu bahagia. Bisa nggak sih dari perjodohan itu akan memunculkan kebahagiaan, atau perjodohan udah pasti bakal gagal? Tidak sedikit orang yang pesimis dengan perjodohan. Ada juga yang bilang, udah nggak zamannya dijodoh-jodohin nih, udah nggak kayak dulu dijodoh-jodohin kayak gitu. Psikolog Evni Indriani memberikan pandangan nih parents. Jadi setiap individu itu emang unik, berbeda-beda gitu. Bisa jadi saat perjodohan ternyata bertemu dengan seorang lelaki yang sesuai dengan kriterianya. Itu bisa menjamin kebahagiaan nggak? Atau justru ketika bertolak belakang, tidak sesuai dengan kriteria, apakah ini juga menjamin tidak bahagia? Itu masih menjadi pertanyaan. Pendekatan dalam jangka waktu tertentu itu bisa menjadi pertimbangan. Jadi minimal kita harus saling mengenal dulu atau mulai pendekatan selama kurang lebih 6 bulan sampai 1 tahun. Dari sini biasanya akan kelihatan nih, mulai muncul, mulai keluar sifat aslinya. Supaya pernikahan bisa bahagia, ada beberapa hal nih yang harus dilakukan. Pertama, screening kepribadian. Nggak ada salahnya untuk datang ke tenaga ahli supaya kita bisa tahu nih karakter masing-masing, kepribadian masing-masing. Nah, memang kalau untuk medical check up lumayan banyak yang melakukan itu sebelum menikah. Tapi untuk konseling pranikah, ini masih belum terlalu banyak sih. Padahal ini sangat bermanfaat untuk pasangan yang akan menikah. Tanamkan rasa penerimaan. Kebahagiaan akan sulit terwujud jika kita belum menanamkan rasa penerimaan ini terhadap pasangan. Nah, kalau kita sudah mulai menerima, kita akan membuka diri untuk tahu kepribadian pasangan. Dari sini akan muncul peluang atau harapan akan adanya kebahagiaan. Jalani senatural mungkin. Banyak orang yang sudah terbebani dengan label perjodohan sehingga menjalaninya juga sangat berat pada akhirnya. Nah, jika kita memang butuh waktu, bisa bilang sama orang tua, aku butuh waktu untuk pendekatan, untuk penjajakan supaya semuanya berjalan senatural mungkin, tidak seperti perjodohan. Tingkatkan spiritual, bisa dengan meningkatkan kualitas ibadah kalian atau banyak-banyaklah bersyukur. Jadi kalian akan melihat berbagai hal dengan sudut pandang yang positif. Jadi, apakah perjodohan itu sudah pasti gagal? Apakah perjodohan itu tidak akan memunculkan kebahagiaan? Semuanya kembali kepada diri masing-masing, kembali kepada pasangan itu sendiri. Seperti apa perjalanannya, seperti apa arah atau setir yang akan dikemudikan oleh pasangan tersebut, itulah yang nantinya akan menghasilkan sesuatu yang mungkin bisa positif ataupun negatif, bahagia atau gagal.